Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jangan lupa like dan subscribe. Sejak Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948, wilayah Palestina terus mengalami pendudukan. Situasi ini melahirkan banyak tokoh perlawanan. Salah satunya Syekh Izzuddin Al-Qassam, seorang ulama harismatik yang gigih melawan penjajah. Al-Qassam lahir pada tahun 1882 di Suriah. Saat menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir, ia terkenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan kritis. Ia kembali ke Suriah dan menjadi seorang guru serta imam masjid. Pada tahun 1920, Prancis menduduki Suriah dan mengakhiri kekuasaan Turki Utsmani. Al-Qassam tidak tinggal diam. Ia mengorganisir perlawanan bersenjata dan menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam revolusi Suriah. Namun, perlawanan itu berhasil diredam Prancis. Al-Qassam kemudian hijrah ke Haifa, Palestina, yang saat itu dikuasai Inggris. Ia diangkat sebagai imam masjid dan pengajar. Di sana, ia melihat penindasan yang dialami rakyat Palestina. Penjajah Inggris menindas penduduk setempat, sedangkan para Zionis Israel membeli tanah dari warga Palestina dengan harga murah untuk membangun permukiman. Al-Qassam kembali mengobarkan perlawanan. Ia berdakwah dan menggalang dukungan dari petani dan buruh. Ia membentuk sebuah kelompok perlawanan bersenjata yang dikenal sebagai Al-Kaf Al-Aswad atau Tangan Hitam. Kelompok ini menyerang para pemukim Zionis dan tentara Inggris. Pada 1935, Al-Qassam dan pasukannya dikejar tentara Inggris. Mereka terkepung di hutan Ya'bat. Daripada menyerah, Al-Qassam memilih untuk bertempur sampai mati. Dengan lantang ia berkata, "Kami ingin mati syahid." Al-Qassam dan sebagian besar pasukannya gugur dalam pertempuran itu. Kematiannya menyulut kemarahan rakyat Palestina dan menjadi pemicu pemberontakan besar Arab pada tahun 1936 sampai 1939. Meskipun telah tiada, semangat perjuangan Al-Qassam terus hidup dan menginspirasi banyak pejuang Palestina. Namanya kini diabadikan sebagai nama salah satu sayap militer kelompok pejuang Palestina. Kisah kepahlawanan Syekh Izzuddin Al-Qassam menjadi pengingat bahwa rakyat Palestina akan selalu berjuang demi kebebasan. Setelah kematian Syekh Izzuddin Al-Qassam, tongkat estafet perjuangan diambil alih oleh seorang pemuda yang terinspirasi olehnya. Namanya adalah Khalil. Khalil berasal dari desa kecil di perbukitan tepi barat. Ia bukan seorang ulama atau pemimpin, hanya seorang pemuda biasa yang hatinya terbakar oleh ketidakadilan yang menimpa negerinya. Khalil menyaksikan langsung bagaimana penjajah Inggris dan para pemukim Zionis mengambil alih tanah leluhurnya. Ia melihat kakeknya dipaksa menjual kebun zaitun yang telah dirawatnya selama puluhan tahun. Ia menyaksikan tetangganya diusir dari rumahnya. Kejadian-kejadian itu membuatnya sadar bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk melawan penindasan. Ia bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan kecil yang bermunculan pasca kematian Al-Qassam. Mereka adalah sekelompok petani, buruh, dan pemuda putus sekolah yang dipersenjatai seadanya. Mereka tidak memiliki senjata modern seperti tentara Inggris, tetapi mereka memiliki pengetahuan tentang alam dan medan pertempuran. Suatu malam, Khalil dan kelompoknya melakukan penyergapan. Mereka menyerang konvoi logistik tentara Inggris. Pertempuran sengit terjadi. Mereka berhasil merampas senjata dan perbekalan, namun Khalil terluka parah. Saat ia tergeletak di tanah, ia melihat bayangan Al-Qassam. Bayangan itu tersenyum dan berkata, "Jangan takut, Khalil. Kematian di jalan yang benar adalah kehidupan." Kata-kata itu membakar semangat Khalil. Ia bangkit, melumpuhkan penjaga terakhir, lalu melarikan diri ke persembunyian. Meskipun terluka, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa perjuangannya adalah perjuangan yang panjang. Ia menyadari bahwa pertempuran kecil ini tidak akan mengakhiri pendudukan. Ini adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Tahun-tahun berlalu, Khalil menjadi salah satu pemimpin perlawanan yang disegani. Ia dikenal karena kecerdasan strategis dan keberaniannya. Ia selalu mengajarkan kepada para pengikutnya,
Jangan berjuang karena kebencian, berjuanglah karena cinta. Cinta pada tanah air, cinta pada kebebasan, cinta pada keadilan. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya melawan dengan senjata, ia juga menyebarkan kesadaran. Ia mendirikan sekolah-sekolah rahasia untuk anak-anak, mengajari mereka membaca, menulis, dan yang terpenting, sejarah mereka sendiri. Ia berdakwah tentang pentingnya persatuan dan perlawanan. Kisah Khalil menjadi legenda. Ia tidak pernah tertangkap, tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga usianya senja. Pada suatu malam, ia meninggal dunia dalam tidurnya. Ia dimakamkan di sebuah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Warisan Khalil adalah warisan perlawanan yang tak kenal lelah. Ia membuktikan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Kisah Syekh Izzuddin Al-Qassam dan Khalil menjadi pengingat bahwa meskipun pendudukan Israel terus berlanjut, semangat perlawanan di hati rakyat Palestina tidak akan pernah padam. Tahun-tahun berlalu, perjuangan rakyat Palestina terus berlanjut meskipun pendudukan Israel semakin kuat. Generasi baru pejuang lahir, terinspirasi oleh kisah-kisah Syekh Izzuddin Al-Qassam dan Khalil. Salah satu dari mereka adalah seorang mahasiswi muda bernama Fatimah. Fatimah tidak angkat senjata. Ia memilih jalur perlawanan yang berbeda. Ia adalah seorang penyair dan aktivis yang percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sama, bahkan lebih kuat dari peluru. Ia menyaksikan pembangunan tembok pemisah yang memisahkan keluarganya. Tembok itu bukan hanya memisahkan wilayah, tetapi juga memisahkan hati dan mimpi. Fatimah menggunakan puisinya sebagai bentuk protes. Puisi-puisinya menceritakan penderitaan rakyatnya, tentang rumah yang dihancurkan, tentang pohon zaitun yang ditebang, dan tentang anak-anak yang tumbuh besar di bayang-bayang ketakutan. Puisinya menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Suatu malam, Fatimah menghadiri sebuah demonstrasi damai di depan tembok pemisah. Ia membacakan salah satu puisinya yang paling kuat. Puisi itu berjudul, "Tembok-tembok ini tidak akan memenjarakan jiwa kami." Polisi perbatasan Israel berusaha membubarkan demonstrasi itu. Mereka melepaskan gas air mata dan menembakkan peluru karet.